Ngaji. 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 Sangat nomor siji kudu ngaji. Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah amma ba'd. Pemirsa lato-lato Ramadan lungguh anteng tolabul ilmi pada bulan si Ramadan yang dirahmati Allah. Berjumpa lagi dengan saya Kang Mas Habib As-Siddiq. Hari ini saya ditemani dengan pemateri yang berbeda dengan pertemuan minggu lalu. Kalau pertemuan minggu lalu saya ditemani oleh Bapak Ustadz Mahful Hidayat, tapi kalau pertemuan kali ini saya ditemani oleh Bapak Hasan Bisri, SPD MPDI. Ini Ketua MGMPPAI se-Kabupaten Purbalingga dan juga merupakan guru PAI SMK Negeri 1 Kalikondang. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab al-ulfah atau persahabatan. Jadi nanti kita akan mengaji bersama-sama tentang persahabatan yang terdapat dalam kitab Taisirul Khalaq karya Imam Hasan Al-Mas'udi. Monggo untuk pemateri saya serahkan waktu dan tempat untuk panjenengan. Terima kasih Kang Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini saya akan membacakan tentang ulfah atau persahabatan dari kitab Taisirul Khalaq karya Hasan Al-Mas'udi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin amin ya rabbal alamin. Al-ulfatu utawi asih-asihan. Hiya utawi asih-asihan iku istiqnasu aring-aringan seneng binasi kelawan menungso wal farahu lan bungah-bungah biliqaihim kelawan ketemu ing menungso. Asbabuha utawi piro-piro sebabe ulfah atau persahabatan iku khamsatun ono 5. Sebab terjadinya jalinan persahabatan itu ada 5 hal atau 5 perkara. Awaluha utawi kawitane asbab iku ad-dinu agama li anna kamalal imani krono teman satuhune sampurnane iman iku yujibul atfa netepake opo kamalul iman al atfa ing welas. Jadi yang pertama adalah agama. Ketika iman seseorang itu sempurna, maka timbullah atau muncullah kasih sayang di antara manusia. Wasaniha utawi kaping pindhone iku annasabu keturunan. Di anal insana krana temen setuhune menungso iku yahnu condong sapa insan ngala aqaribihi ing atase pira-pira kerabate insan. Wa yatawaddadu lan asih-asihan sapa insan ilaihim maring kerabat.
wa yakufu lan nyegah sapa insan al adza ing piloro anhum saking kerabat kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innar rahima teman setuhune sanak raket iku idza tamasyat arikalane ngenani piloro ing rahim ta'atofat mongko podo welas-welasan sapa rahim ya. Jadi yang kedua adalah sebab nasab ya. Orang itu lebih condong memperhatikan atau menyayangi yang masih kerabat. Seperti saya jelaskan di pertemuan kemarin bahwa orang yang berhak untuk kita pedulikan, yang paling berhak itu adalah kerabat kita. Dan hal ini adalah nasab atau yang masih ada garis keturunan dengan kita sesuai dengan hadis Nabi tadi. Wasali suha utawi kaping telune iku almusoharatu mertuwo morotuwo alias garis perkawinan li anal insana krana temen setuhune menungso iku idza ahabba arikalane demen sapa insan ing irsyahu ing bojone ya ing bojone insan ahabba mongko demen sapa insan kulaman ing sakabane wong yantami kang dadi bangsane man ilaiha maring ngursah atau bojo wadon ya. Artinya orang itu ketika mencintai istri atau mempunyai istri maka orang tersebut akan menyayangi juga seluruh keluarga daripada istri tersebut dan juga sebaliknya ya. Si istri akan menyayangi seluruh bagian keluarga dari suami dan laki-laki atau suami akan mencintai seluruh bagian daripada istrinya. Kemudian qala Khalid bin Yazid bin Muawiyah, berkata Khalid bin Yazid bin Muawiyah, kana abghadha khalqi utawi lewih-lewihe dan bendu-bendune menungsa ilayya maring ingsun atau orang yang paling saya benci adalah aluz Zubairi, yaitu keluargane Zubair, hatta tazawwajtu hingga ngerabi sapa ingsun ya. Sampai saya itu menikahi minhum saking keluargane Zubair, fasoru mongko dadi sapa keluargane Zubair dadi iku ahabba lewih den demeni ilayya maring ingsun ya. Jadi dulu Zubair adalah orang yang paling membenci terhadap keluarga Mu'ad ya. Khalid bin Yazid bin Muawiyah itu sangat membenci keluarga Zubair. Nah, dengan cara menikahi salah satu dari mereka, maka keluarga Zubair menjadi orang yang paling disayangi oleh Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Ya, intinya salah satu penyebab timbulnya kasih sayang, persahabatan, perseduluran adalah adanya sebab pernikahan. Waro binguha utawi kang kaping papat iku albirru kebagusan ya. Wa huwa utawi albir iku isanu gawe bagus ilan nasi maring menungso. Wa khamisuha utawi kaping 5 iku al akhau seduluran kama akho kaya dene nyedulurake sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin antarane kaum muhajirin wal ansori lan kaum ansor litakwa supaya kuat apa rabitatuhum persambungane kaum muhajirin lan ansor watazidu lan dadi tambah opo alfatuhum sifat asih-asihane. Intinya perseduluran yang kelima itu adalah seperti persahabatannya atau persedulurannya kaum muhajirin dan kaum ansor. Mereka bukan apa-apa, bukan dari nasab,
bukan dari bangsanya, akan tetapi bisa raket atau bisa akur menjadi seperti keluarga gara-gara apa? Ya lagi kembali yang pertama, gara-gara agama. Sesama orang yang mencintai agamanya Nabi, mereka kemudian mudah dipersatukan. Seperti itu Kang Habib, monggo bila ada yang perlu Ya, dibahas. terima kasih ya kepada pemateri. Tadi lumayan banyak materi Iya, yang ini disampaikan memang lumayan panjang. dan materi yang dibahas tadi ini sangat erat dengan kehidupan kita, yaitu persahabatan atau dalam bahasa Arab itu tadi namanya al-ulfah. Ulfah. Nah, ini tadi diuraikan oleh pemateri penyebab timbulnya persahabatan. Tapi tadi mungkin panjang lebar nggih Pak nggih. Iya. Bisa disederhanakan biar pemirsa itu lebih mudah memahaminya. Ya. Intinya hal-hal yang menjadikan atau menyebabkan terjadinya ikatan persahabatan di antara manusia itu yang pertama karena ada kesamaan agama, kemudian karena nasab, kemudian karena pernikahan ya. Dan yang keempat itu karena kebaikan. Nah, jadi gara-gara orang itu baik maka timbullah persahabatan atau keakraban di antara manusia. Kemudian yang terakhir adalah persahabatan itu bisa terjadi akibat samanya keimanan seseorang. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan lagi yang menurut saya juga hampir setiap orang mengalaminya. Ini Monggo. tentunya kita semuanya punya sahabat. Entah itu sahabat yang dekat, entah itu sahabat yang jauh, entah itu sahabat yang masuk dalam hati yang terdalam sampai menimbulkan benih-benih cinta yang merasuk ke dalam raga yang kemudian menuju sukma. Curhat ini host. Nah, ini kira-kira kriteria sahabat yang baik ya, itu sih seperti apa Pak? Biar kita semua itu tahu loh. Oh ini saya baik bersahabatan dengan ini, dengan itu nggak baik. Kira-kira yang baik itu yang seperti apa sih? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa timbulnya ikatan persahabatan atau keakraban dari manusia itu adalah salah satunya adanya kesempurnaan keimanan seseorang. Nah, sahabat yang baik itu adalah yang bagaimana? Tentunya yang memberikan sesuatu yang baik juga terhadap yang disahabati itu ya. Mohon maaf, kadang ada orang mengaku atau disebut sebagai sahabat, akan tetapi orang itu datang di mana dia sedang butuh. Nah itu banyak sekali tuh Pak. Itu ya. Jadi katanya sahabat tapi datang ketika butuh, tetapi ketika kita yang sedang butuh dia menghilang. Ya, kemudian kalau kita lagi bahagia mereka mendekat. Kalau kita lagi kesusahan mereka menghilang. Nah, ini bukan sahabat sejati namanya ya. Sahabat sejati adalah sahabat yang baik adalah sahabat yang bisa menjadi penguat di saat kita lemah dan juga menjadi tempat untuk berbagi di saat kita sedang bahagia atau kita sedang kuat atau dalam keadaan senang. Jadi tidak hanya dikala baik saja dan juga tidak hanya dikala susah saja. Yang namanya sahabat yang baik itu bisa datang di saat apapun yang kita alami, seperti itu. Ya, berarti susah ya Pak ya. Nah itu Menjadi sahabat baik dan mencari susah sahabat sekali. baik itu susah. Apalagi zaman sekarang ya. Memang karena ya, kadang-kadang gimana ya, ketika teman kita susah memang kadang-kadang kita itu enggak rasa bisa. ya rasa untuk membantu memang ada kadang-kadang. Cuma Iya. kan langkahnya itu sangat berat sekali gitu loh. Ya, bisa karena
tidak mampu membantu sehingga tidak mau mendekat, Iya. bisa karena takut dimintai bantuan jadi nggak mau mendekat lah. Itulah yang termasuk di antara kurang baik di situ ya. Meskipun nggak mampu, tetap minimal menjadi tumpahan curahan hatinya ya, setidaknya mengurangi beban pikiran. Kalau belum mau bisa mengurangi beban masalah, yang penting beban pikirannya itu bisa terkurangi, seperti itu. Nah itu pemirsa Lailatul Ramadan. Jadi sebagai seorang sahabat ya, ketika kita ingin menjadi sahabat yang baik, maka kita harus menemaninya, jangan hanya ketika sedang bahagianya saja, tetapi Betul juga sekali. ketika sedang katakanlah terpuruk, menderita, Iya. kita juga harus saling bantu membantu gitu. Cakep. Nah, kemudian masih ada pertanyaan lagi. Iya, monggo. Nah ini ketika kita sudah mempunyai seorang sahabat yang baik ya, kira-kira bagaimana sih kita menjaga persahabatan itu agar bersahabat itu bisa utuh dan bisa apa namanya ya, langgeng lah istilahnya. Soalnya kalau kita mencari musuh itu sangatlah mudah, tetapi ketika kita mencari sahabat dan menjaga sahabatan itu tentunya sangatlah susah. Ini kira-kira gimana sih Pak agar kita bisa menjaga persahabatan dengan baik? Ya, untuk bisa menjaga atau mempertahankan persahabatan yang baik, kita bisa mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, intinya berpegang teguhlah kamu sekalian pada agama Allah dan janganlah bercerai-berai atau berpisah. Ini menjadi penguat agar kita itu sekuat tenaga untuk mempertahankan persahabatan yang telah terjalin. Ya. Lalu bagaimana caranya agar sudah kuat untuk mempertahankan itu? Bagaimana? Diisilah dengan hal-hal yang baik. Ya. Pada ayat yang lain, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya. Pokoknya harus sering bantu membantu. Wa ta'awanu, tolong menolonglah kamu 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan takwa ya. Jadi dalam hal apapun ketika itu adalah masih pada koridor kebaikan, mari kita bantu sekuat tenaga kita. Mau apa, bisa dengan tenaga kita pakai tenaga, bisa dengan materi kita bantu dengan materi, bisa dengan apa, kalau kita hanya bisa dengan akal atau ide kita bantu dengan ide kita, seperti itu ya. Jangan menyakiti. Nah, ketika menyakiti itulah yang akan menjadi rusaknya persahabatan ya. Jadi jangan pernah ada dusta di antara sahabat, seperti itu. Nah, Oke, terima kasih ya Pak Hasan. ya. Ini pertanyaan terakhir ini yang masuk melalui WhatsApp. Ya, monggo. Ini pertanyaan simpel, tapi sering apa kita temui istilah-istilah itu di kalangan kita. Beda nggak sih sahabat dan pacar? Oh, iya. Beda dong ya. Soalnya gini, kadang-kadang kan ya anak zaman sekarang ya pakai ya, Katanya ya sahabat. katanya sahabat, katanya pacar ternyata sahabat. Iya. Nah itu kira-kira Oke. beda nggak sih? Ya, kalau dari segi kata sudah jelas berbeda ya, sahabat dengan pacar. Nah, kalau dari segi yang lain juga itu berbeda ya. Ketika sahabat itu cenderung apa yang dilakukan itu cenderung tulus. Cenderung tulus ini ketika orang itu melakukan, memberikan bantuan pada sahabat, memberikan perhatian, itu tulus tanpa mengharap imbalan, dan itu diusahakan sebaik mungkin dalam memberikan pertolongan atau bantuan. Tetapi ini ketika itu adalah pacar, nah, dalam tanda kutip di sini adalah cinta ya, orang yang dicintai itu kan itu cenderung pamrih. Pacar itu pamrih ya. Pacar itu pamrih, memberikan perhatian dengan harapan akan diperhatikan ya, memberikan hadiah
dengan harapan nanti dia suatu saat akan memberi hadiah. Terus mengeluarkan rasa cinta dengan harapan dia akan membalas cintanya, gitu loh. Cinta kita akan dibalas ketika kita memberikan curahan cinta kita pada dia, seperti itu. Nah, itu pacar. Tapi kalau sahabat, oh tidak. Ya. Bahkan sahabat itu kadang lebih diperhatikan atau lebih dekat dengan seseorang daripada keluarganya sendiri. Ini luar biasanya persahabatan di sini. Ya. Jadi jauh antara sahabat dengan pacar itu berbeda. Intinya berbeda. Ya. Oke. Dan itu tidak boleh disamakan. Nah, Berarti lebih baik sahabatan atau pacaran ini? tentunya persahabatan. Kan nggak boleh pacaran dalam Islam. Oke. Boleh. Terima Haram. kasih. Haram. Ya soalnya kan ya zaman sekarang ya Pak G. Iya. Kadang-kadang realita ya cerita anak-anak muda sih yang tadinya pacaran putus jadi nggak sahabatan. Tapi ketika memutuskan bilang kita sahabatan saja ya, ternyata malah jadi nggak sahabatan. Ya itu ya, jadi hanya bual-bualan belaka. Ya. Apalagi kalau udah menjadi mantan, aduh. Nah, makanya jangan pernah ada mantan ya. Yang penting jangan pernah ada mantan. Jadikanlah mereka alumni saja. Ya. Nanti suatu saat bisa ketemukan reunian. Ya. Kalau mantan kan repot. Ya. Kalau alumni bisa reunian. Begitu. Oke, kayaknya udah lama ya Pak G. Iya. Ini udah lama durasinya. Mungkin materi pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan melalui kajian kali ini kita bisa menjadi seorang sahabat dan juga bisa mencari seorang sahabat yang sejati, yang merupakan sahabat yang bisa saling membantu dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan jangan sekali-kali menjadi sahabat yang menjerumuskan ke hal yang buruk atau hal yang kejahatan. Terima kasih dari kami. Mungkin cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.